Selamat datang di Man Satu Kota Malang. Semoga datangnya panjenengan semuanya ke Man Satu mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Jauh-jauh dari Jawa Barat. Berangkat hari apa nih? Berangkatnya hari Senin sudah berangkat. Alhamdulillah. Apa mau sudah jalan-jalan dulu nih? Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu dari kami Man Satu Kota Malang yang berbaju batik merah. Hari ini memang jadwalnya hari Rabu ke-5. Kami GTK pakai batiknya batik bebas, sehingga hari ini depannya Bapak Kepala pakai baju baru dulu. Saya belum pernah lihat jawabannya. Beliau adalah Bapak Dr. Sukerja MPD selaku Kepala Man Satu Kota Malang. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Samuel Rosak SPD MPD. Beliau adalah Wakil Kurikulum. Kemudian di paling ujung adalah Bapak Abdul Rahim selaku Wakil Sarana Prasarana, dan saya sendiri adalah Ibu Husnul Fatimah sebagai Wakil Humas, Bapak Kesiswaan, dan Bapak Ketiru ada tugas yang lain. Sebenarnya ada 15, tapi masih ada di bawah. Itu perkenalan dari kita dari Man Satu Kota Malang. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, supaya apa yang sudah kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan yang akan kita laksanakan selalu mendapatkan bimbingan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umur kita. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKN Man Satu Ciamis yang kami hormati Bapak Idan Nurdianta. Nurdiana atau Nurdiana gitu? Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Man Satu Kota Malang, dan saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah Man Satu Kota Malang, Bapak dan Ibu pendidik dan pendidikan Man Satu Kota Malang. Disyukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena atas rahmat dan rahimnya kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahim di Man Satu Kota Malang. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Dan saya hormati Bapak Kepala Man Satu Kota Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami seluruh rombongan dari usaha Man Satu Ciamis yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis bisa berkesempatan untuk bersilaturahim, berkunjung dalam rangka studi biru bagi madrasah yang khusus untuk KKN Satu Ciamis, yang mana di Kabupaten Ciamis. Bapak dan Ibu ketahui bahwa madrasah negeri di Kabupaten Ciamis
yang pada kesempatan kali ini yang kami bersama-sama rombongan ini adalah khusus untuk kepala-kepala yang ada di lingkungan KKN MAN 1 Darussalam Ciamis. Kami sebagai ketua rombongan mengucapkan terima kasih atas penerimaannya dari Bapak Kepala MAN 1 Kota Malang yang mana pada kesempatan kali ini bisa menerima kunjungan kami yang tentunya kami di sini dengan izin Bapak akan istilahnya menggali berbagai macam pengalaman-pengalaman dan juga tentang tata kelola dan manajemen madrasah, karena kami ketahui bahwa di Kota Malang, MAN 1 Kota Malang itu adalah merupakan madrasah yang sudah menerapkan zona integritas JI, dan juga persiapan kami dalam rangka untuk menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2023-2024, karena khusus untuk di Kabupaten Ciamis yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2022-2023 belum ada yang ditunjuk sebagai pilot project. Makanya kami pada kesempatan kali ini menggali berbagai macam informasi dan juga berburu ke MAN 1 Kota Malang ini tentang penerapan implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah akan kami terapkan di tahun ajaran 2023-2024. Kemudian juga yang selanjutnya permohonan maaf dari kami apabila kedatangan kami pada kesempatan kali ini sedikit mengganggu mungkin aktivitas ataupun kesibukan Bapak di MAN 1 Kota Malang, karena kami menyadari bahwa MAN 1 Kota Malang kemudian MAN 2 Kota Malang juga sangat baik di kancah nasional maupun juga internasional, yang tentunya banyak sekali berbagai macam hal dan juga ilmu yang nanti bisa kita tiru dan diterapkan di madrasah kami. Dan khusus untuk di MAN 1 Ciamis ini sendiri, alhamdulillah karena berdasarkan SK Dirjen Pendidik nomor 493 tahun 2016 kami termasuk madrasah yang ditunjuk ya oleh Dirjen Pendidik juga melaksanakan revitalisasi program PK ya, madrasah yang itu program keagamaan yang dulu dicanangkan oleh Pak Menteri Agama pada saat itu, Pak Munawir Sazali MA di tahun 1987 ya. Dan alhamdulillah direvitalisasi kembali pada saat Pak Direktur Madrasah pada saat itu adalah Bapak Profesor Dr. Setiawan, yang mana kami juga mengelola madrasah itu, madrasah program madrasah ada program keagamaan. Kalau di Jawa Timur itu bersama-sama dengan MAN 1 Jember dan juga MAN 4 Jombang ya. Karena di Indonesia itu baru 10 MAN PK yang sistem penerimaan siswanya bersamaan dengan MAN instansi media, yaitu SMPTN Edukasi Nasional sebagai baru. Dan Bapak dan Ibu juga khusus untuk yang MAN 1 Kota Malang, kami sudah banyak mendengar dan melihat informasi-informasi yang sangat bagus yang nanti akan kami lihat, dan juga dengan seizin Bapak Kepala Madrasah nanti bisa menjadi acuan bagi kami untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dan juga termasuk bagi madrasah negeri untuk yang zona integritasnya ya, itu integritas BPK dan BPK. Kemudian yang selanjutnya juga mengenai para peserta sudah disampaikan bahwa peserta kegiatan di studi ini seluruhnya ada 13 madrasah yang ada di lingkungan KKN MAN 1 Ciamis. Jadi terbagi pada 6 madrasah yang negeri dan yang
sekali lagi mohon maaf apabila kedatangan kami ini mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak di madrasah yang di satu kota Malang. Itu saja mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan, Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah Ciamis. Semoga harapan beliau dan panjenengan semuanya ke madrasah ini bisa terpenuhi, bisa terpuaskan. Tapi kalau tidak puas karena mohon maaf kami memang bukan alat pemuasnya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Satu Kota Malang sekaligus paparan IKM. Setelah itu Bapak Ibu akan kami ajak ke bawah mendengarkan secara langsung dari anak-anak kami yang sudah melakukan aktivitasnya untuk P5 PPNA. Mau gak dipersilakan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau kepada Kepala Satu Ciamis dan yang terhormat juga pada anggota KKN Satu Ciamis sejumlah Bapak tidak pokoknya kepala KKN dan anggotanya saya gitu ya saya ini perkenalkan kepada Bapak Ibu Bapak tadi sudah dikenalkan beliau saya perkenalkan beliau Gus Dur Bapak Lukas, dia Pak Ustaz, Bapak
itu memang lahirnya. Nah, itulah mulai kita ini Pak ini dari emas itu ya emas di atas 24 karat. Itu di sini 77 karat. Belum sampai ke 99. Kalau 99 udah asma husna. Terus emas itu menjadi apa ya? Jargon kita juga. Ada emas, telaga emas. Kalau telaga itu terbaik tenaganya maju siswanya. Emas itu selain madrasah Aliyah 1, emas itu juga emas bejo. Ya, emas ini bejo itu beruntung. Ini masuk tadi di ujian KKN itu masuk. Ya, yang dan 4 tahunan dan 1 tahunan itu apa namanya? Oh, KKN masih tetap. Itu patut kita syukuri. Hari ini kita berada di MAN 1 Kota Malang yang bisa kita baru tadi Mas Mas madrasah Aliyah 1. Bejo itu beruntung. Bejo itu berasal dari kata-kata su bejo. Su itu indah, ber itu sungai yang bersih jernih mengalir, jo itu bejo. Jadi ya keindahan itu air yang menetes jauh sampai di sana dan bangunan. Dan hari ini beruntungnya adalah bapak ibu ada di Mas Bejo, ada di Telaga Mas. Terbaik telaganya maju siswa. Apa itu slogannya? Salah satu. Dan syukur yang terbaik akhirnya adalah kita nanti bismillah belajar dan namanya IKN dan matematika ya sama seperti itu. Dan Bapak Ibu kita nikmati, kita syukuri dengan bahagia, dengan hati ya, seperti di puncak Gunung Bromo. Sampai puncak atau enggak? Sampai menikmati. Sampai naik Pak. Padahal tak kedinginan kan? Ini ya. Kalau kita berhasil buat atau seperti hotel. Saya ucapkan terima kasih. Jadi bersyukur tapi apa yang akan kita lakukan ini bagian dari meningkatkan level kualitas kita untuk mengabdi dan jaga melayani bangsa dan itu termasuk hati, termasuk generasi dan nama ya kita akan berbangsa. Ini ada hashtag dia ini kan berkata koordinasi makan. Nanti kita cek ada 7 prioritas kalau kita sampaikan ke Bapak Ibu semua kita di sini tidak sekedar ya rekreasi ya kadang-kadang diniati belajar tapi hasilnya tidak datang, tapi anak-anak bermain tapi belajarnya datang. Yang mana yang berbeda? Ya tidak ada keduanya. Jadi itu dia ya Bismillah. Nanti apapun yang ada di sini itu adalah bagian dari sinergi kolaborasi bersama. Makanya itu tidak ada yang hilang, apalagi dari kamus. Kata-kata itu kan air ya. Saya belajar kan. Padahal kita ini ngawur. Itu aneh. Ya yang di tempat wisata yang
Bandung itu yang seperti Indonesia itu kan ada pilihan antara Pak Yudi. Pak Yudi. Seueur cina Cililin Ciwidey. Oke, yang bagus itu ya kayak kesininya tuh apa ada perahu Lembang. Lembang. karena yang jawab ini bersama kata-katanya. Kalau satu pak Dites. Bapak Ibu, saya terima kasih. Saya kan tidak bahagia itu. Lihat aja udah ya, pokok maju aja gitu ya. Tapi kadang-kadang saya itu campur dengan bahasa Jawa. Paham ya maksud saya? Aku nggak paham, kadang-kadang oke, jadi kita lagi bismillah, jelas kata-kata Allah, pesannya nanti sepulang dari sini, dari Romo, dari Pekalongan, kita pendidikan. Kalau kesempatan sebelumnya itu adalah 80, berarti nanti KKN-nya, anggotanya, sepulang dari sini, nanti sekitar di berapa? 140, 190. Nah, ini sampai generasi ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari ini nanti semakin semangat, semakin berkarya, semakin berkembang. Itu ya. Kadang-kadang itu definisi itu efek yang lain itu apa? Tapi baik, Bapak Ibu, saya perkenalan dulu. Saya di sini masih waktu 3 bulan ya. Ini 3 bulan pas. Ulang tahun itu ya. Jadi sebelumnya adalah ini ya tadi. Ini saya dulu di Jalan Batu, itu di KPSN. KPSN itu 17 tahun itu 17 tahun setelah itu geser ke 2014 di KPSN 3 Malang. Terus sampai di tahun 2023 bulan Maret, pertanggal 1 Maret, Pak Bejo digeser. Yang digeser itu SK. Sampai sekarang. Itu tahun ini ini tahun 2014, sebenarnya agak terlambat karena kami berarti generasi dan sebagainya.
B5 PPS itu basisnya adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran problemnya, masalahnya ya, tematis pembelajaran kita 2004 tahun dan fakta ataupun kesalahan apa yang bisa dilakukan itu ini kita udah paham. Terus apa yang bisa dilakukan? Terus ditulis seperti paling bawah. Kalau tadi belum tadi belum kosong sehingga nanti kalau bapak ibu mau lomba prestasi kepala madrasah teladan tidak tunggu itu kan lomba karena karena bisa semuanya atau ambil itu rumah dan semua biasanya karena kalau butuh jadi harus ada belum intinya kita bisa jadi setiap kali itu berlakukan belum di administrasikan atau diimplementasikan. Kalau nggak berarti pak saya nggak berarti maksudnya gede ya. Aku kalau kurang lebih nggak apa-apa. Mau baca selalu harus selalu. Nah, dan seterusnya ini waktu aja. Ini terus tak kepala ya gitu sampai ya jadi kegiatan apapun yang ada di masyarakat jangan sebulan ini kalau ini sudah langsung otomatis. Jadi boleh kegiatan itu bisa melakukan. Apakah tidak boleh bayar? Modalnya apa pak? M ya. Apa M? Dan harus A. Katanya apa? Ini bukan hanya dulu, akali adaptasi action. Ini sudah menggunakan akal ini. Aku setuju.
bisa menggunakan hal masyarakat dari lahirnya ya, dari satunya ya, dari lahirnya Pancasila. Akhirnya bisa diisi. Kalau menarik, pasti media itu akan datang dan akan mengirim. Kalau baik pasti dikirim ke Jakarta. Ada tukang wartawan itu ada tukang mengambil video yang punya hak untuk ini layak dan tidak itu redaksinya yang itu aja. Kemudian ini ambil maksudnya ini tujuannya biar ada masalah yang besar. Ini kalau sedikit otomatis. Dan seterusnya. Ini saya dengan sedikit cepat alurnya kelima negara. Saya yakin bahwa itu KKN sudah sesuai dengan itu sudah dijaga waktu yang biasanya. Tapi begini, saya termasuk orang yang bersedih dalam tanda begini. Mestinya penerapan kelima negara itu namun sampai dengan apa? Mestinya penerapan kelima negara itu tidak mungkin harusnya tapi saya melihat setelah di lapangan apa yang terjadi semua seperti bikin prakarya bikin tempatnya kue terus dibikin setelah itu terakhir apa dipamer jadi pameran dan itu kompak hampir semuanya seperti itu anda lihat padahal bukan kalau itu dilakukan dari pengambil alih peran lalu peran program bikin sehingga saya waktu itu berpikir gimana ya caranya 1 minggu lebih sampai 2 minggu lagi akhirnya muncul ide yang pertama yaitu penerapan kelima PPK berbasis itu sudah ada videonya terus yang kedua yaitu penerapan kelima PPK ini berdiferensiasi adaptif lokal. Maksudnya itu ini kalau belajar itu bentuknya dibaca, yang dibaca itu penerapan itu memang banyak coba dikaitkan dengan itu, ya kan? Kemudian ya, terus lagi panduannya ya. Ya, panduan kelima PPK. Ya, aku modulnya ya. Yang ada ya. Kalau dijahit ini, oh, tidak ada ya, jadi ya. Nah,
gue itu alhamdulillah pada saat itu masuk terlibat di situ. Mulai dari ibaratkan dan itu ada itu bagi kan ada dari daerah itu itu saya ikut di situ. Itu prosesnya itu mulai jauh itu kalau kebenaran namanya kan apa itu namanya juga itu bikin KMA terus bikin uang juga terus setelah itu tetap banyak itu juga lah. Kalau kegiatan seperti ini tinggal dari berbeda harus ada orang itu diikutkan kegiatan itu menurut saya seperti itu menurut kegiatan itu apa semangat banyak itu kita bikin sendiri. Jadi kalau sudah jadi pertanyaan dapat itu dia jangan disalahkan. Saya sebelum kalau dari bapak dari tidak ini yang penting sampai terus berubah sampai terus tumbuh sampai tidak ada orang yang melakukan apapun apalagi tidak ada itu tidak masalah pun sesungguhnya jadi kita sendiri sampai itu ada oh bisa itu jadi jangan tergantung dengan apapun itu sebagai media mungkin ya kalau kita lihat kalau ada yang kurang misalnya sudah saya tawarkan dengan pertanyaan agar saya bagus sejarahnya apa itu umumnya pendidikan masuk ke madrasahnya Bapak Ibu anak-anak lebih mandiri lebih berdaya lebih berkarya lebih berprestasi lebih semangat setiap madrasah kita seperti naikkan hari yang seperti kertas yang putih maka hanya mata-mata kurikulumlah tidak kami ngomong salah hanya mata-mata kurikulum yang itu yang bertanggung jawab itu maka mata-mata yang lain gitu ya maka itu coba banyak katakan nggak boleh katakan harus katakan ya itu katakan itu satu ini harus bertanggung jawab yang terakhir saya dulu semua kepala jadi begitu sifatnya jadi mohon jangan jangan karena pandang bukan artinya fungsi harus itu apa aku melakukan sesuatu itu yang penting adalah kita membangunkan apa saya itu aku cara kemudian mulai di sekolah terus melakukan di dalam karakter membayar terus kenapa terus kalau tablet bagus ini karakter ditunjuk sehingga dalam konteks bebas apa yang kita menggunakan sampai di komentar apalagi kalau negeri harus ikut pemerintah itu bagus ya. Oh masih di Bromo, lain ya, nyawanya di Bromo, di situ. Jujur. Kalau di wali itu bukan wali jujur. Satu orang bisa bertempat di 5-10 satu di HP, itu di laptop. Ini pasang fotonya, ini pasang background ini boleh kan? Jadi ya bisa pasti. Maka sebenarnya hikmahnya pandemi ini
Nah, Bapak Ibu, itu dasarnya dasar. Kalau ini Bapak Ibu, jadinya baca sendiri bisa. Tapi ini beda. Apa bedanya? Jadi Bapak Ibu, jangan kali-kali tergantung dengan apapun media instrumen. Yang penting Bapak Ibu lakukan. Ya, tidak ada benar. Yang tidak benar itu yang tidak lakukan. Sudah beda. Entah itu saya nanti tahun 2003 pakai SKK tahun 2004 pakai SKK ini. Lakukan. Tak lagi, lakukan. Tak lagi, lakukan. Lakukan. Terus ada dilakukan tulis dan dokumentasi. Dan terakhir ini juga yang agak ya biasanya terakhir itu parahnya berdasarkan mana itu laporannya. Apapun dulu yang agak sering di buku ya. Kita butuh prosedur ya. Itu mana nilai yang apa? Bukan dua olahraga. Itu nilainya sudah jadi sebelum ujian. Yang lain nah itu ini mengapa saya tanya ini sebenarnya nih ini yang harus masuk PDN masuk terus kekasannya Bapak Ibu begini di kita kalau sebelah dan begini kenapa? Karena kalau kita jamaah sholat utamanya yaitu tidak usah apa ya kalau seperti apapun mau dituliskan iman kemudian belakangnya jadi makmum kita tapi masih jadi makmum kalau makmum makmum paling itu kan sama kayak ya kalau masih minimal makmum yang baik kan terakhir Allah terus apa yang nyata kan yang kita baca untuk tetapi salah jadi jadilah makmumnya tidak apa-apa ini menurut itu mau bikin oleh Allah ya ini kalau kita lakukan ini kalau kita walaupun saya di KM ada itu hanya peserta itu dari sekolah berapa dulu untuk pelajaran nasional tergantung dari kalau anak-anak biasanya sekitar 20 100 maksudnya per hari itu uang harian 150 dipotong pajak itu sisa ya tinggal 120 terus masih pesawatnya gini ya kan ini harus minum di bandara ya kan minum berapa harganya 10 kosnya sekitar 70 sampai 75.000 ya. Setelah itu pulang ya. Nah, terus dari bandara ke rumah. Kalau orang jadi pikir habis cuma menanya itu tinggal bersama sekali. Yes, itu hanya salam salam. Kalau kemarin sudah di kemarin
Kenapa? Kita itu tidak punya selimut yang di Bromo, tapi punyanya apa ya? Kalau kita tahu di Jawa itu punyanya sarung. Sarung ya, sarung ya. Iya, tahu ya. Punyanya kita itu sarung. Jadi kalau kedinginan, kakinya Masuk. ditekuk, ya kan? Kalau sebuah sholat, punyanya sarung saja, kita punya sarung, nggak usah dijalankan. Terus kalau ke sholat, maka sarungnya dinaikkan, ya kan? Jadi gulu dinaikkan, gulu lah, bodohnya itu nekat. Makanya aku nah kita bedanya satu, yaitu adanya nilai-nilai rahmatan di dalam kita itu ada nilai moderasi beragama yang itu ada berapa nilainya, ada 10. Jadi ujian pertama ya. Saya yakin ya kita semua. Kalau tak ingin semua dapat dibaca. Maksudnya bukan berarti baca. Kalau kau ingin baca, maka itu sesuatu kau ya sudah selesai. Itu adalah gaji pikiran dari itu. Nanti baca. Itu di sini mbak, ngapain? Bedanya itu, tujuannya itu kapan cepat kan? Anak kedua, tujuannya itu. Tapi kalau baca nanti ini kan sama dengan ADP. Ini maksudnya, ini sesungguhnya kita menerapkan penguatan karakter sesuai dengan lokalnya. Kalau itu memang petani padi yang dominan, dia harus dekatkan dengan lingkungannya. Lingkungan di petani padi itu jangan membantu ambil yang teknologi helikopter, teknologi pesawat terbang. Jadi sesuai begitu. Kalau tidak seperti itu maka tidak ada, tidak berkelanjutan maksudnya itu maksudnya. Kalau tadi itu pekerjaannya satu apa? Untuk apa yang kita disebutkan? Berarti kan keterampilan setelah keterampilan yang di Jawa itu namanya KKS Lokal. Berarti keterampilan di Jawa apa? Satu diri kita ada anak ya. Kenapa? Kalau bapaknya sakit atau ibunya sakit, anak itu belum berarti. Walaupun tidak bisa menggantikan, tapi ada aspek begini. Nah ini perangkat dasarnya. Perangkat dasarnya. Sudah siap? Ya. Ini tujuannya berarti. Posisinya ini jawabannya aja. Ini nggak masuk, ini gini, itu gini. Sama tak gini. Ini mesti pelajarannya bukan dulu, ini ya. Ini juga. Apa? Ini tujuannya. Nah, ini saja nih, di tengah itu kelima RK. Kan kita bedanya di sana hanya kelima aja. Kita tambahin titik RK. Profil belajar Pancasila, Rahmatan, Ilmu. Nah, kita tambahin yang ini aja. Ini semua di ini yang
substansinya terintegrasi proses implementasinya fokus asisten masing-masing. Jadi nilainya masing-masing. CP 5 rapor ingat 1 tahun hanya dinilai sekali ya diambil, tapi kuliah ada catatan. Nanti kalau ini ada ini beda dengan yang lain-lain. Ini nilai-nilainya yang punya siapa ini? Ini ada saudara yang ada dalam energi. Jadi terus ada apa? Royong beriman alhamdulillah Itu dimensi bahasa lainnya. Saksanya itu kalau karakter yang dididik sudah karakter yang dididik untuk Bapak Ibu ini kalau pelaksananya ada 3 bisa pintar pelaksananya ada 3 bisa ditukar juga masuk di jangka BM bisa di ekstra ini bisa di kurikuler itu proses pelaksanaannya. Nah ini yang kita ada berapa nilai-nilainya? 10 sampai 10. aduh Substansinya ada jawabannya, ada musyawarah, ada dinamika komunikasi, ada iya. Bangsa ada ini. Nah, kalau dibandingkan seperti ini. Iya. Terus dimensi profil ada mandiri, ada pemodal, ada minimal kalau mau kemarin ada jadi jadi mulai dari awal pembuatan hasil itu nggak usah mulai nggak usah mau tapi langsung praktik itu lebih baik kalau baca nanti pengen baca juga yang boleh pasal B, pasal E, pasal E, oh berarti elemen terus yang ini yang kita ini sudah ada, bukan dulu sudah ada ini yang ini sudah ada. Termasuk yang ada pelajaran ada dinamik dari dulu dari terus mengambil dari ini bagaimana kebangsaan ini pelajaran jumlahnya ada 10. Pak, cara menerapkan gimana? Kita ngambil yang ini ini emang nggak bisa dipilihkan. Kalau emang beda masalah. Jadi dalam apapun boleh itu. Mau jalan untuk ini boleh, mau jalan boleh, mau jalan ini boleh. Yang penting mencoba, mungkin melakukan, tidak boleh. Itu orang baik tapi dia karena dia banyak.
diambil tiga dimensi, diambil tiga karakter. Setelah itu di sini diambil beberapa satu. Penerapannya ya caranya ya, diambil satu. Ya, nanti bisa di ini maksud saya. Bapak Ibu penerapannya ngambil yang nilai-nilai matematika, Bapak Ibu ngambil yang mana? Misalnya, kalau itu fokusnya adalah pengambilan teks, berarti ngambilnya yang disebut apa? Dimensinya yang nyambung bisa berkot. Terus gimana apa terus apa lagi? Ya, pokoknya sesuaikan yang dekat. Kalau memang itu yang dibit itu ada hidup berkelanjutan, berarti yang lingkungan, misalnya. Berarti satu itu apa? Kerjasama nyambung ya, nyambung. Terus yang siapa? Itu nyambung kan? Nyambung. Diambil hanya A. Dan punya yang itu diambil tiga, yang satu. Ini bisa diterangkan, sebetulnya kan banyak. Dilakukan simpel. Cara memakai api, bukan gitu ya? Ambil daun, terus tangan kanan dan begitu. Ini gimana pertama? Dan selesai ya, karena anak-anak ya semakin sedikit semakin bagus ya. Di cara jadi berbeda jumlah jam total dalam satu tahun ya, diambil misalkan 20% sampai 30%. Dan ambilkan 20%. 20% itu bagi 3. Karena satu tahun saya melaksanakan 3 kali. Ya, 3 kali ya. Iya Pak. 3 kali itu ketemu berarti satu proyek itu 110 bisa jadi 100 kali 9 ada 112 satu kali proyek itu jumlah jamnya akumulasinya juga 110. Boleh ditimbang, boleh di ekstra, boleh di multiply. Ini seperti itu. Memang tidak boleh seperti dimensi. Memang boleh berbeda. Kalau aku dan ini argumen depan yang kita rasakan dengan itu aku yang melaksanakan tidak bulan yang diberikan bulan kita ini langkah satu organisasi yang akan yang ini kalau bagi yang itu saya tidak punya ya. Tapi kalau Pak tidak ada yang dari kampus itu tidak harus cara gampang. Kalau misalnya kondisinya swasta ya, atau yang negeri. Kalau anak-anak itu penangannya itu sepak bola, penangannya berbagai fisik, tapi daya belajarnya lebih ke arah ya. Yang diferensiasinya apa? Misalnya dulu, kalau anak-anak ya, salah satu proyeknya itu
salah satunya ada salah satu yang kadang biasanya salah satunya adalah di kotanya. Atau kemana benar? Iya, bro. Nah, ini bikin perhatian ini pakai ekor. Terus ada ini. Lakunya nomor. Ya, ini sudah pakai kantor, tapi pakai misalnya daun pisang. Ini sudah berdiferensiasi, bisa dari proses menyampaikan, dari prosesnya ya, bisa dari prosesnya, bisa juga dari kita satu aja yang bapak itu aku belum kita apa yang merasakan. Kena ditoel. Ibu. Ngomong aja udah terserah. Rindu, kangen, apa-apa itu ya. Pegang ini deh. Pegang itu. Minta dipegang kan. Udah. Saya bertanya. Iya, mantu dulu. Masih tanya ya. Udah. Nanti setelah itu ya. Malam satunya Pak Dokter ingin menjemput saya ingin minta penjelasan yang nyatanya dilaksanakan di sebuah ini perihal PIK dan PPRA seperti apa, lintas seperti apa, desa seperti apa, seperti apa. Terus yang tadi yang berdiferensi di lokasi seperti apa, dan filmnya di lapangan seperti apa, sehingga nanti kami bisa itu lebih ada di mana sampai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada videonya lengkap. Videonya lengkap sudah. Ini saya pada itu sudah yang salah itu catatannya sudah. Tidak ada. Kalau tidak ada. Oh, itu beda dengan ini ya? Oh, wah, silahkan. Ya, gede. Ini nanti Pak. Ya, ya.
Saya kira ini begitu ya, kalau waktu yang sebenarnya nanti ada videonya, ya tidak upload di YouTube dan tidak lengkap dan insya Allah menurut saya tidak ada videonya. Kalau usah dibandingkan mereka memang membandingkan diri. Kita tunggu yang dari Anies pada ini sudah berproses atau tidak. Terima kasih sebenarnya pembawaannya dan terima kasih kepada kepala satu usaha atas Nah, ini ada yang kami bawakan di sini adalah ada 2 proyek ini dengan judul masing-masing. Yang pertama adalah Jalan Tengah Perempatan Kelenteng Moderasi Beragama di Kota Malang. Jadi ini masih mendukung 7 program Kementerian Agama. Kemudian kelompok yang kedua adalah Suara Demokrasi di Kampung Warna-Warni Jodopan Wetan sebenarnya untuk Jodopan Malang. Ini adalah salah satu dari contoh yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Ada beberapa contoh yang lain yang Bapak Ibu nanti bisa melihat. Jangan lupa follow kami di Instagram, di YouTube, ataupun di Facebook. Buka web kami, like pandangan kami itu di sana. Dan kami bisa disebarkan ke rekan-rekan dan kerabat untuk menyebarkan pendidikan kita. Terima kasih. Moga Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara tamu dari Bangsa Ciamis. Berdirinya kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil proyek P5 BCA, proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Pada proyek P5 BCA kami terbagi menjadi 2 tema Bapak Ibu. Yang pertama ada tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh teman saya Rafa, dan yang kedua akan disampaikan oleh saya tentang
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait tema Jalan Tengah Perempatan Kelenteng Moderasi Beragama di Kota Malang. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ida Mauli Jamila Prato Ain, saya dari kelas 11 Bahasa. Oke, kita lanjut saja. Di sini tema yang kita angkat adalah Jalan Tengah Perempatan Kelenteng Moderasi Beragama di Kota Malang. Nah, di sini kami ingin menjelaskan beberapa tahap yang telah kita lalui selama mengerjakan P5 PPRA ini. Tahap pertama ada tahap sosialisasi, yang dimana kita dapat sosialisasi dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Sudirjo sendiri. Setelah tahap sosialisasi, adanya tahap penguatan materi oleh Kepala Madrasah Mang 1 Kota Malang. Di sini kita langsung diberi materi oleh Kepala Madrasah kita sendiri juga. Nah, setelah penguatan materi, adanya identifikasi masalah. Di sini kita mencari masalah apa yang akan kita angkat nantinya. Ini ada beberapa dokumentasi saat kita mengidentifikasi masalah, dan kita menemukan masalah yaitu tentang toleransi ataupun moderasi beragama. Dan kita mengambil di tempat kelenteng Eng Akyong yang berada di sekitar Pasar Gebalen, Malang. Nah, selanjutnya setelah mengadakan mengidentifikasi masalah, kita melaksanakan observasi. Di sini kita langsung ke tempatnya, langsung ke kelenteng Eng Akyongnya. Ini ada beberapa dokumentasi juga. Di sini kita mengajak kerjasama kepada Kepala Kelenteng Eng Akyong, yaitu Bapak Rudi. Setelah itu kita juga melihat-lihat di Kelenteng Eng Akyong. Di sini kita juga mencari tahu ada bagaimana di Kelenteng Eng Akyong. Ternyata di Kelenteng Eng Akyong itu juga sudah menerapkan nilai moderasi beragama di kelentengnya sendiri. Ada 3 agama yang terdapat di kelentengnya sendiri. Ada agama Tionghoa, ada agama Konghucu dan Buddha. Di situ sudah diterapkan sejak awal berdirinya kelenteng Eng Akyong. Nah, selanjutnya setelah observasi, kita melaksanakan tahap keempat, yaitu eksplorasi masalah, yang dimana kita mengerjakan lembar kegiatan dan lain sebagainya. Ini juga beberapa dokumentasi kita melaksanakannya di madrasah. Selanjutnya setelah mengeksplorasi masalah, kita melakukan tahap DU atau tahap aksi P5 PPRA. Tahap aksinya yaitu di sini kita pembagian takjil di saat bulan Ramadan di sekitar kelenteng Eng Akyong. Temanya pertama kan moderasi beragama, jadi kita mengambil untuk pembagian takjil waktu bulan Ramadan di sekitar kelenteng Eng Akyong. Ini ada beberapa dokumentasi. Kita memberi penghargaan oleh-oleh kepada pihak kelentengnya. Lalu di sini kita juga mewawancarai atau mewawancarai masyarakat sekitar kelenteng tersebut, bagaimana menanyakan pendapat ketika kita memberi pembagian takjil di sekitar kelenteng itu bagaimana. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa dokumentasi waktu kita melaksanakan tahap DU. Di sini waktu hujan-hujan kita juga tetap melaksanakan pembagian takjil. Selanjutnya ini juga ada dokumentasi dari waktu pembagian takjil. Dan di tahap 6 ini kita adanya tahap refleksi. Tahap refleksi ini adalah evaluasi dan konsultasi kepada pembimbing P5 PPRA kami. Nah, ini beberapa dokumentasi kita konsultasi bagaimana selanjutnya untuk kita melaksanakan P5 PPRA ini. Selanjutnya di sini kita melaksanakan tahap prapanen karya. Prapanen karya itu di sini kita menyiapkan untuk media presentasi yang akan kita presentasikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini adanya juga testimoni. Ini hal istimewa dari P5 PPRA yang kita ambil dari moderasi beragama ini. Testimoni dari Bapak Rudinya sendiri sebagai Kepala Kelenteng Eng Akyong. Dan di sini juga waktu setelah kita pembagian takjil, waktu itu kita juga mempresentasikannya di tempat kelentengnya langsung. Ini ada yang datang di situ, yaitu ada anak TK dan ibu dari anak tersebut itu juga hadir. Dan di situ berbagai agama, tidak hanya satu agama saja, tapi berbagai agama. Di sini juga ada testimoni dari guru Mat 1 Kota Malang, yaitu Pak Septian. Juga ada testimoni juga dari wali murid. Ini dokumentasinya.
Dan selanjutnya ini juga ada testimoni dari warga atau masyarakat sekitar kelenteng di Eng Akyong tersebut dan pihak satpam di kelenteng Eng Akyong tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tema moderasi beragama di kelenteng. Mungkin kita lanjut untuk mempresentasikan tentang demokrasi di Jodipan Kota Malang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Teresa Zalatin dari tim kedua, yaitu tentang demokrasi di lingkungan masyarakat. Kelompok kami mengambil judul yaitu Suara Demokrasi di Kampung Wanawati, Jodipan, Kota Malang. Baik, tahap pertama yang kami lakukan yaitu Kepala Madrasah memberikan sosialisasi tentang apa itu P5 PPRA kepada kami, kepada saya tepatnya ketua kelompok, yang kemudian nantinya saya akan menjelaskan kepada kelompok saya informasi apa yang saya dapatkan dari kepala madrasah. Kemudian pada tahap kedua kami melakukan diskusi di luar ruangan untuk menentukan tema apa yang akan kami angkat, masalah apa yang kami angkat, dan nantinya solusi apa yang harus kami dapatkan di akhir proyek kami, yaitu kami mengangkat tema demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian kami juga melakukan diskusi dan pengerjaan LK atau lembar kerja yang dilanjutkan dengan observasi secara langsung di tepatnya di Kampung Wanawati Jodipan Kota Malang pada hari selanjutnya. Wawancara juga kami lakukan kepada ketua RT dan juga atau perwakilannya serta beberapa warga tentang bagaimana demokrasi di masyarakat yang ada di Kampung Wanawati Jodipan itu berlangsung. Bapak Ibu di sini pasti sudah pernah melakukan pemilihan ketua RT atau RW, bukan? Ternyata di berbagai tempat yang ada di berbagai RT yang ada di Kampung Wanawati ini memiliki cara yang berbeda daripada misalnya pada pemilihan pemilu atau semacamnya, karena mereka menggunakan cara yaitu menggunakan secari kertas yang kemudian dibagikan, dan pemilihannya itu bukan menggunakan pemilu yang kertasnya dimasukkan lalu mendapatkan tanda di jari kelingking, tetapi setelah mendapatkan secari kertas itu mereka melakukan diskusi siapa yang cocok atau siapa yang bagus untuk menjadi kandidat ketua RT atau RW setempat. Dan dapat dilihat pada proyek kami menggunakan media presentasi yang berbeda daripada kelompok pertama, yaitu kami menggunakan karikatur yang kami gambar secara langsung oleh kelompok kami, dan kelompok satu menggunakan dokumentasi secara langsung dan kami menggunakan karikatur tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperkenalkan diri, saya Rafa Zaki Novarianto dari kelas 11 IPS 3. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua proyek ini adalah pada dasarnya P5 PPRA ini adalah profil pelajar pungut Pancasila, setelah itu rahmatan lil alamin, yang dimana di proyek P5 PPRA yang pertama kita mengambil tema toleransi beragama, dan dimana moderasi beragama juga dapat diterapkan di berbagai lingkungan agar tercipta lingkungan yang aman, damai, dan juga tentram. Lalu toleransi beragama juga telah diterapkan di berbagai negara, karena negara Indonesia sendiri juga memiliki berbagai macam agama, ada 9 kalau tidak salah. Lalu untuk yang demokrasi di Kampung Wanawati itu kami mengambil tema demokrasi karena kami ingin mengimplementasikan bagaimana demokrasi yang ada di Kampung Wanawati, karena cukup unik juga, tidak semua demokrasi pemilihan RT yang lain-lain itu seperti di Kampung Wanawati. Saya ingin menambahkan dan menambahkan sudah cukup bagus untuk sekolahnya, tapi di sini kita juga memiliki aspek yaitu moderasi beragama, dan salah satunya yang secara spesifik itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi diharapkan dengan kita belajar dan menanyai ketua RT dan ketua RW, kita tuh jadi tahu dengan adanya sistem seperti itu, mereka jadi bisa memilih ketua seperti apa yang akan menjadi ketua RT selanjutnya. Kita itu bisa
menentukan orang yang tepat yang dapat mengemban amanah dan juga berkomitmen dalam melakukan tugasnya. Nah, jadi setelah kita bertanya ini, kita berencana untuk mengimplementasikannya di sekolah kita. Karena sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, pada saat pemilihan ketua OSIS, kita itu seperti pemilu pada umumnya, masih menggunakan pita dan juga menyoblos. Nah, dengan adanya ini, kita berharap kita bisa menambahkan variasi dalam proses pemilu di ketua OSIS yang berikutnya. Semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan implementasi dari P5 PPRA ini. Sekian untuk presentasi dari kami, dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait P5 PPRA yang kami kerjakan. Oke, Bapak dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang perlu saya tanyakan adalah apakah di kegiatan proyek itu melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas atau hanya perwakilan saja? Sebab saya lihat di foto-foto itu hanya beberapa orang gitu. Ya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya P5 PPRA ini merupakan program belajar dari kelas 10 yang dimana kelas 10 dalam satu kelas itu dibagi menjadi 5-6 kelompok. Nah, kebetulan kami berempat adalah perwakilan dari kelas 11 yang dimana diberi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah dari sebuah kesiswaan untuk melakukan juga program P5 PPRA tersebut. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, jadi secara cakupan luas proyek P5 PPRA untuk kelas 10 ini tidak dibatasi hanya untuk beberapa perwakilan saja. Jadi di satu kelas ini dibagi menjadi 5-6 kelompok, yang dimana satu kelas itu berpartisipasi semua, dan di tiap kelompok itu diharapkan memiliki ide yang berbeda dari kelompok-kelompok lain. Jadi tidak konstan ide yang diberikan dari mereka. Nah, jadi dengan adanya proyek ini itu juga menambah kreativitas, menambah kesadaran akan sosial. Jadi mereka juga membantu rakyat-rakyat yang mungkin awalnya lingkungannya kumuh atau kurang ilmu dalam mengaji. Kan ada beberapa kelompok yang memberikan pengajaran terhadap ilmu agama. Jadi mereka ke masjid dan musola terdekat untuk mengajari anak-anak TK yang sedang belajar, dan juga ada yang membagikan plastik kantong sampah di tempat-tempat yang rawan untuk tempat jual beli. Jadi mereka tidak membuang sampah sembarangan dan lingkungannya diharapkan menjadi lebih bersih lagi. Jadi satu kelas itu juga proyek ya? Iya, diharapkan tiap kelompok itu memiliki proyek yang berbeda. Pelaksanaannya apakah di luar jam sekolah? Baik, saya izin untuk menjawab. Di sini waktu kita mengerjakannya itu waktu di jam sekolah. Tapi waktu itu kita saat waktu bulan Ramadan ya, pondok Ramadan di sekolah kita. Untuk yang kelas 10 ada. Di situ waktu kelas 11 adanya program pondok Ramadan, dikhususkan untuk kelas 10 itu jadwalnya untuk P5 PPRA. Di situ jadwal untuk kelas 10, tapi karena kita kelas 11, sebagai perwakilan dari kelas 11, kita mengambil waktu pondok Ramadan itu. Kenapa? Oke, terima kasih. Proyek sekolahnya. program dari PPRA ini apakah hasil dari kolaborasi PPRA. menjadi salah satu program, apakah ada tunggal pelajaran proyek? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini Pak. Pada penerapannya di kelas 10, beberapa adik kelas saya lihat mereka menerapkan beberapa pelajaran kepada satu proyek P5 PPRA. Contohnya, mereka meneliti tentang air sungai yang kemudian mereka menggabungkan pelajaran biologi, Al-Quran hadis, dan juga akidah akhlak, dimana itu nanti mereka buat menjadi satu proyek yang langsung masuk pada P5 PPRA ini. Terima kasih. Ya.
atau ditanyakan lagi oleh Bapak dan Ibu yang lain? Mungkin dari ibu-ibunya boleh? Ibu-ibu mah diwakili bapak-bapak. Entos ini. Makin panas ya. Ayo Bu, pindah mana? Ayo Mas. Coba pindah sini Bu. Sudah terwakili pertanyaannya. Iya, betul. Mendapatkan ide bisa membantu di mana gitu ya masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi. Nah, itu kan kurikulum, tapi alhamdulillah anak-anak pun sudah bisa menangkap ya. Ini nanti jadi calon-calon bakal kurikulum nanti. Jadi tadi sudah betul disampaikan P5 BPRA ini memang adanya di kelas 10 dan itu kita masukkan di intra. Jadi ada yang mengkoordinir. Tetapi walaupun ada yang koordinir, satu guru ini bekerja sama untuk melibatkan beberapa mapel. Ya, jadi ada beberapa mapel, misalkan tadi disebutkan ada penelitian di sungai, ada melibatkan biologi, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sungai apanya yang diminta? Nah, bahasa Indonesia bisa memberikan temanya, bisa memberikan judulnya, kan seperti itu. Ada Quran hadisnya, ya ada dalil-dalil yang kita ambil. Jadi P5 BPRA ini memang melibatkan lintas mapel dan yang memang diharapkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Oke, monggo. Terkait dengan di kelas itu karena masuk intra itu berarti guru yang masuknya koordinator nanti berarti karena biasa kan dibuat tadi mungkin kalau ada berarti yang masuk kelas tadi tatap muka 2 jam itu adalah dibentuk koordinator yang masuk ke kelas setiap minggu berarti jamnya adalah 2 jam dan yang masuk ke setiap kelas adalah koordinator tim dari P5 PDA. Tapi kita laksanakan. Ibu, kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu mau semua jenjang. Ini enggak boleh. Itu kan untuk nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah kalau Bapak itu sudah siap, ngapain Ibu? Selesainya kelas 10. Memang di aturan itu kelas 10 dulu. Dan ini luar biasa. Coba kalau sama mengikuti aturan betul, semua temanya kan sama. Mungkin kan? Tema kalau diambil kependidikan semua ya pendidikan semua. Kalau dia di kelas ini kelas 10 misalnya kelas 10A misalnya, temanya bisa 6 karena kelompoknya ada 6. Kalau 5 ya 5. Coba 5 kalikan 10 ya. Iya. Berarti kan bisa 50 project yang berbeda. Pembahasannya. Itu kekayaannya dan itu ada hanya di bumi satu kota Malang. Itu aturan kita melebihi aturan. Katanya kan sudah merdeka. Katanya sudah merdeka. Ini kita hilang. Kan katanya sudah merdeka. Sudah bukan bahkan ini bukti tidak tidak boknya sudah tidak ada. Kita itu seperti bayi yang terlahirkan
mau nyanyi lagu apa nangisnya itu halah hebat. Jadi aduh masuk mau jalan aja tuh 1 senti ke depan, terus menginjaknya pelan-pelan, terus diangkat kaki kiri, terus sudutnya 10 derajat. Orang lain sudah sampai Mars, sampai mikir kaki kiri dan kaki kanan. Ya, jadi apa? Jadi sudah. Apakah itu barangnya? Jujur aja, Bapak Ibu, maka guru terutama. Ayo, sampai kan ada Bapak Ibu kan mengumpulkan itu RPP dan segala. Saya tanya, berapa guru yang memedomi ini? Lo kadang berangkat tanpa bawa apa-apa. Jadi ya lancar. Terutama yang negeri. Ya. Ini tadi kan ada pertanyaan, Pak, masuk jam intra, ekstra dan seterusnya, bagaimana pengaturan jam? Jika itu bidang studinya misalnya yang belajar untuk anggota misalnya biologi ya, misalnya biologi, berarti kalau di sebelah 2 jam itu tetap konten. Kalau dulu KIKD itu, kalau sekarang PDADP itu ditambah 1 jam. Ya, 1 jam. Nah, 1 jamnya itu berarti B5. Nah, kalau kita tadi yang 110 tadi, ya kan 110 kan, kalau dibuat minggu plus minus, kalau dibuat hari plus minus itu full ya, full itu sekitar 12 sampai 14 hari. Kalau dibuat jumlah jam misalnya, jumlah jam dalam konteks minggu itu sekitar bisa 4, kalau masuk di anu ya, intra yang tadi tambah 1 tadi ya. Kalau kita kan tidak ada satunya, kita dari jumlah yang ada itu ditambah 20%. Oh, Bapak Ibu mikir ini. Hanya ditambah 20% plus minus 110 jam atau 120 jam. Gitu. Itu kalau nggak usah sampai pikir, dilakoni, nggak ada yang nyalakan. Ayo, ya kan? Pengawasnya belum tentu. Oh, pengawasnya masih belum. Ya kan? Belum tentu, bisa ada juga pengawas yang luar biasa. Ini kan dapat dihitung. Nggak usah diomongin sama. Ini belajar bersama. Ini ada yang merasa. Ya, gitu. Kan mikir-mikir. Gitu ya. Jadi 4 bulanan kalau dibuat masuk di misalnya per bidang studi. Pak, boleh nggak saya setiap hari Jumat halal? Setiap hari Jumat sudah belum kan? Sudah segini Pak. Karena dikit-dikit di foto. Pak 5 belum foto. Jadi sampai apa tadi ya? Setiap Jumat. Ya, misalnya Bapak Ibu setiap hari Jumat full jam pertama sampai jam terakhir. Itu untuk P5 itu sudah full sudah. Itu per minggu. Pak, saya nggak mau yang mulai pertama terakhir, maunya jam terakhir aja. Selang-seling apa selang halal Bapak Ibu. Boleh itu. Jadi kalau jam terakhir 2 jam terakhir semua 2 jam terakhir boleh. Sehingga kalau diakumulasi jatuhnya sama. Kalau dibuat seperti itu paling 4 bulanan. Terus apa lagi tadi? Tadi kan ada pertanyaan. Sebenarnya ini titik tekannya tadi kan seakan-akan takjil ya. Bukan takjil itu hanya Bagian. iya. Bapak Ibu, bukan soal sempurnanya seperti ini. Apa berarti? Pengalaman. Mengalami proses belajar itu jauh lebih emas daripada Mas. Perkara itu benar salah itu nomor tidak terhitung. Anak mengalami maka dia impossible terlupakan sejarah Mas Torean jejak kakinya. Suatu saat pasti akan diceritakan pada temannya, pada orang tuanya, pada saat di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di saat makan. Ada memori yang menghiasi perjalanan hidup.
Dan itu kalau mengulang hari lahirnya akan muncul. Saya ketemu dengan orang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dari Ciamis. Ci itu air itu artinya tir itu tirnya Pak Dirjo, Jo itu bejo, ya sunya indah. Jadi keindahan yang mengalir itu membawa kebenjolan, keberuntungan. Itu. Jadi bukan kalau takdirnya itu karena momentumnya aja, tapi yang mahal di situ. Ini di videonya ada ya. Yang mahal itu ibu tadi ya. Kan Gusman itu meminta agar moderasi beragama itu dikampanyekan, bahasanya itu, tapi kalau bahasa saya itu digiatkan, dipromosikan, mulai dari anak usia TK sampai usia apapun. Mau menjelang 1 juta detik mau diambil oleh Allah, tetap dikampanyekan moderasi beragama. Cluenya adalah anti kekerasan, ya, dalam tanda dan saling menghormati. Ada 7 itu 3 yang saya tahu. Dan yang luar biasa Pak, namanya itu bukan takmir ya, itu ketua kelenteng. Namanya kalau di kita kan masjid takmir, kalau di sana itu ketua. Teman-teman ya, Pak Rokim ya mau takiyatul kelenteng. Yang salutnya itu Bapak Ibu di sana itu memang sangat sangat bineka banget. Jadi agamanya itu beragam dan pekerjaannya yang tadi yang pakai itu plastik tadi itu ya itu ada dominan tuh Islam. Yang rujaknya tadi nggak dimunculkan ya, gambarnya nggak ada ya, ada. Ini kok ada fotonya Pak Dirjo, sudah tak suruh hilangkan. Nah ini nih sebenarnya ini loh yang momentum. Ini dari foto itu ada, pas gini nggak ada foto. Ini ya kata-katanya Bapak Ibu ya saya ulang gitu. Ya Pak, kata-katanya gitu, yang ini. Saya itu takutnya apa? Kan tidak tahu tetangga saya ngasar aja ini agamanya apa. Nanti dikira datang sana semua najis. Ternyata ada generasi jiwa-jiwa muda yang sudah datang lebih dulu ke kelenteng ini, dan saya bangga kalau kerjasama itu tidak selalu berdasarkan keyakinan. Yang penting kita kuat di keyakinan masing-masing itu sudah cukup gitu. Jadi saya terima kasih pada jiwa-jiwa muda ini. Isi ngomong iki, tidak percaya sampai rungokno dewi ya, dengarkan itu, sama itu. Gitu. Samanya sedikit, bedanya sedikit. Ya gitu ya. Ada yang gemeskan pada saat presentasi seperti ini, ada iklannya apa? Anak kecil itu anak ini ya jalan-jalan ya mau muncul ya gitu. Tapi bapaknya nggak seperti ini. Betul. Terus temannya satunya ikut ya, itu lagi juga gitu. Tapi mundur. Nggak percaya nanti di YouTube-nya dilihat. Betul. Terus ini Pak Rudi, takmirnya lah itu. Terus, nah ya, dua kontek kalau kita itu takmir. Yang bagus kata-katanya adalah ini Pak. Cocok kan? Mirip. Terus kok kalau Pak Serjo ngomong tuh saya awe. Timbangan kok ditakoni ya. Kok ditakoni sedih pilihan. Koyo mikir negara. Saya dipikir Jokowi. Terserah wis sing cawe-cawe cek urusane Jokowi ya. Kok lu cawe-cawe ya. Ada ditanyakan, polanya sama. Sekarang ditanya balik. Ada yang ditanyakan, sampai tanya aja, sampai tanya ayo. Bukan sampai
izin bertanya kepada guru Bapak Ibu guru di MAN 1 Ciamis, untuk program di MAN 1 Ciamis itu apakah sudah diterapkan proyek kelima PPRA ini? Oh, masih. Belum dijawab. Itu poin, Pak. Kesan dan pesan dari Bapak Kepala MAN atau dari Ibu Duta Bapak. Oke, kalau boleh pesan dan kesan selama mengunjungi MAN 1 Kota Malang dari Bapak Ibu guru MAN 1 Ciamis. Mungkin dari Bapak Kepala MAN 1 Ciamis bisa untuk memberikan pesan dan kesan selama mengunjungi ke MAN 1 Kota Malang ini. Oh, perwakilan. Ya, persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih dekat dengan sama peserta didik walaupun beda madrasah gitu ya. Ya, jadi kami perwakilan dari Bapak Kepala, intinya adalah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah MAN 1 Kota Malang dan juga seluruh wakafah dan seluruh guru dan termasuk adik-adik kelas 11 ya. Ya, ini adalah salah satu bagian dari pengalaman dan pembelajaran kami terkait dengan rencana kami untuk tahun depan akan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana kami berharap banyak hal yang kami dapatkan dari sini terkait dengan hal-hal yang mungkin masih secara umum kami dapatkan tentang kurikulum merdeka itu hanya baru terkait dengan teoritis saja dari berbagai regulasi pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan di sini kita melihat realnya. Kemarin kita dari Ciamis baru wilayah abstrak terkait dengan kurikulum merdeka. Dan sini kami melihat bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka itu ya setidaknya yang dipertunjukkan atau diperlihatkan adalah pelaksanaan P5 P2RA. Dan selanjutnya nanti juga kami berharap kepada Pak Kamat Kurikulum untuk sharing terkait secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka mulai dari merencanakan jadwal sampai mungkin juga dokumen komnya yang kami harapkan. Dan ini adalah kami itu banyak madrasah. Jadi MAN 1 Ciamis dan termasuk adalah madrasah-madrasah swasta yang ada di kelompok kerja madrasah MAN 1 Ciamis ada 13 madrasah. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperlihatkan kepiawaiannya dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan P5 P2RA. Dan ini juga sebenarnya kami juga sama banyak melaksanakan hal-hal penelitian seperti ini tapi belum diwujudkan dalam bentuk proyek dengan tema P5 P2RA. Dan juga dari kami juga ada peserta didik yang salah satunya menjadi duta moderasi beragama tingkat nasional ya Pak. Itu salah satunya dari MAN 1 Darussalam Ciamis. Tapi belum dituangkan dalam bentuk proyek dengan tema P5 P2RA karena memang kami belum melaksanakan kurikulum merdeka, baru rencana tahun depan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi. Bapak Budi. Oke, terima kasih atas pesan dan kesan yang telah diberikan kepada kami. Mungkin dari ibu-ibu ingin menyampaikan pesan dan kesan selama mengunjungi MAN 1 Kota Malang. Yes lah, diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa bersilaturahmi ke MAN 1 Malang. Subhanallah, saya pas begitu lihat inilah kota Malang mungkin ya adik-adik sekalian. Iya, sudah jelas kota Malang ini terutama ini MA1. Subhanallah. Nah, Ibu sendiri sebagai wakaf kurikulum mengucapkan terima kasih kepada khususnya anak-anak sekalian memaparkan tadi proyek P5 PPRA.
juga sebenarnya prakteknya sudah ada, ya, sudah ada. Kami di MA Miftahul Falah, Pak Haji, MA Miftahul Falah yang berada di Panumbangan, Kabupaten Ciamis, itu sudah sebenarnya seperti tadi ya, pas bulan Ramadan itu sebar takjil. Kebetulan kalau di kami itu semuanya Islam gitu ya. Kalau di sini kan banyak agama gitu. Kalau di kami itu Islam, ya walaupun Islamnya ada yang puasa atau tidak gitu ya. Kami bagikan sebar takjil, alhamdulillah ya, kebetulan kami membawa ketua yayasannya di sini ya, bagian Bidgar pendidikan ya, alhamdulillah setiap tahunnya dilaksanakan gitu ya. Nah, juga praktek seperti tadi ada biologinya, kolaborasi dengan Quran hadis, kolaborasi dengan sosiologi dan lain sebagainya. Cuma ini belum ada 5 PPLA gitu ya, belum. Oh ini tuh maksudnya kemana gitu Pak Haji? Ya baru itu sudah dilaksanakan. Insya Allah setelah studi tiru di sini, kami ingin ingin lebih mempraktekkan lagi karena sudah subhanallah lah di sini luar biasa gitu ya. Karena di kami hanya 1-2 saja yang dipraktekkan, belum dikolaborasikan secara umum gitu ya. Nah alhamdulillah mungkin dari kami khususnya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Bapak selaku pemimpin di MA 1 dan Adinda semuanya ya, semangat ya sebagaimana tadi semangatnya kita di sana. Nah itu semangat dari Bapak, semua dikasih ilmu yang begitu banyak, insya Allah akan kami laksanakan di Ciamis ya, karena Ciamis itu adalah kota yang manis ya, kebetulan jadi manis-manislah, berbudi pekerti dan berakhlakul karimah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak selaku pemimpin di sini dan kepada adik-adikku sekalian ya, ini kelas 11 ya. Nah, kelas 11 ya, alhamdulillah. Nanti untuk kelas 12-nya lebih semangat lagi. Ini mungkin cuman satu nih untuk adik-adik di ibu khususnya ya, belum ada itu yang dinamakan P5 PPRA dalam pembentukan OSIS gitu ya. Baru ya tadi dilihat ini ada satu misalnya satu komponen di RT gitu apa RW ya seperti itu. Nah insya Allah kalau sudah lihat proyek seperti ini ya kami juga akan melaksanakannya. Jadi baru yang seperti pemilu biasa saja gitu yang baru dilaksanakan. Rupanya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit dari kami. Insya Allah madrasah hebat bermartabat ya, madrasah hebat dan bermartabat, berakhlakul karimah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpahnya. Kalau ada umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi. Sayonara illa liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.